pengertiannya menurut Sulistyo Basuki mendefinisikan kerjasama itu perpustakaan sebagai kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan atau lebih. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa kerjasama perpustakaan adalah kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan atau beberapa yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan secara bersama yang dilakukan di lingkungan perpustakaan. Kerjasama pengembangan koleksi perpustakaan itu ada 6 proses, di antara lainnya yang pertama community analysis, juga dikenal sebagai analisis komunitas, adalah proses awal pengembangan koleksi untuk melihat segmen pengguna perpustakaan. Yang kedua, kebijakan pengembangan koleksi adalah kebijakan perpustakaan yang bertujuan untuk mengembangkan koleksi. Yang ketiga, seleksi adalah kegiatan mengelompokkan bahan pustaka yang dipilih untuk dimasukkan ke perpustakaan dan bahan pustaka mana yang cocok untuk perpustakaan. Yang keempat, akuisisi adalah proses memperoleh bahan pustaka melalui pembelian, donasi, sponsorship, pertukaran, penerbitan sendiri, dan akhirnya selanjutnya yang kelima, wedding, yaitu merupakan kegiatan koleksi karena jumlah eksemplar yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Selanjutnya yang keenam, evaluasi, merupakan satu kegiatan mengevaluasi koleksi perpustakaan secara berkesinambungan. Faktor pendorong kerjasama di perpustakaan yang pertama, adanya kemajuan di bidang iptek, mengakibatkan semakin beragamnya bentuk informasi, yaitu berupa e-book dan sumber informasi online lainnya. Yang kedua, berkembangnya lembaga pendidikan. Dengan berkembangnya lembaga pendidikan, maka semakin meningkat dan beragamnya permintaan akan kebutuhan informasi oleh pencari informasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, adanya kemajuan dalam bidang teknologi. Kemajuan dalam bidang teknologi ini sangat berpengaruh terhadap literatur dan bahan bacaan yang menjadi salah satu cara untuk dapat meningkatkan perkembangan keterampilan. Selanjutnya ada berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini akan mengakibatkan terjadinya kemudahan dari kegiatan kerjasama perpustakaan. Selanjutnya berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan terjadinya kemudahan dari kegiatan kerjasama perpustakaan. Yang terakhir, tuntutan kesamaan hak untuk memperoleh informasi yang sama dari masyarakat. Bentuk kerjasama di perpustakaan. Yang pertama, kerjasama pengadaan. Kerjasama pengadaan dilakukan oleh beberapa perpustakaan yang bekerjasama dalam pengiriman bahan pustaka atau buku. Setiap perpustakaan bertanggung jawab atas kebutuhan penggunanya dengan memilih buku yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Pemilahan koleksi dilakukan di setiap perpustakaan yang membutuhkan buku. Selanjutnya, kerjasama pengolahan. Kerjasama pengolahan dilakukan di dalam perpustakaan untuk mengolah bahan pustaka. Pada perpustakaan multi cabang atau perpustakaan umum yang memiliki cabang, bahan pustaka biasanya dikelola oleh perpustakaan yang merupakan koordinator kolaboratif yang mengolah bahan pustaka, berupa kataloging, profiling, book label, book tag, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kerjasama peminjaman antara perpustakaan. Bentuk kerjasama ini dapat terjalin karena pengguna perpustaka lain tidak diperbolehkan meminjam dari koleksi perpustakaan lain. Sebaliknya, perpustakaan akan meminjam buku dari perpustakaan lain. Kemudian, pihak perpustakaan akan meminjamkannya kepada pengguna yang membutuhkan. Lalu selanjutnya, kerjasama antara pustakawan. Kerjasama ini berlangsung antara pustakawan untuk mendapatkan solusi dari beberapa masalah yang dimiliki oleh pustakawan. Selanjutnya, kerjasama penyusunan katalog hidup. Kerjasama ini dilakukan oleh beberapa perpustakaan untuk membentuk katalog perpustakaan secara bersama-sama. Katalog berisi informasi tentang buku-buku yang dimiliki oleh perpustakaan yang berpartisipasi dan berkolaborasi, serta informasi tentang lokasi mereka. Yang terakhir, kerjasama pemberian jasa dan informasi. Bentuk kerjasama ini ialah dilakukan oleh dua atau lebih perpustakaan yang telah menandatangani perjanjian untuk kerjasama, saling memberikan layanan informasi. Misalnya, saling meminjam koleksi antara perpustakaan
layanan pencarian informasi, dan layanan fotokopi di perpustakaan. Memorandum of Understanding disebut sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan secara formal. MOU juga dikenal dengan istilah seperti nota kesepakatan, perjanjian kerjasama, hingga nota kesepahaman. MOU bukan suatu perjanjian yang bersifat mengikat sehingga dokumennya tidak harus mengikat secara hukum. Contohnya seperti MOU antara UIN Raden Fatah Palembang yang menjalin kerjasama dengan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengesahan kerjasama dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara Kepala Perpustakaan UIN Raden Fatah, Dra. Nirmala Kusmawati, dan Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Dra. Labiba Zain. Memorandum of Agreement (MOA) adalah dokumen kesepakatan yang disusun antara dua pihak untuk bekerja sama dalam suatu proyek yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan dari MOA adalah dalam penyelesaian perselisihan di mana ia akan mengidentifikasi perselisihan dengan jelas serta metode penyelesaian konflik sambil juga menyusun kesepakatan yang akan mensyaratkan para pihak yang terlibat untuk bekerja sama atau secara terpisah untuk menyelesaikan perselisihan. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengembangan koleksi UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang sebagai berikut. 1. Lambatnya respon program studi dalam menjawab surat yang diajukan perpustakaan sewaktu minta judul-judul buku yang dibutuhkan program studi tersebut menjadi kendala ketika melakukan seleksi. 2. Dalam melakukan pengadaan, kendala yang dihadapi adalah tidak adanya kepanitiaan tim pengadaan bahan pustaka sehingga ada pembagian tugas yang jelas masing-masing panitia tersebut. 3. Birokrasi. Perpustakaan tidak membeli langsung bahan pustaka tersebut tapi melalui rekaman yang ditunjuk oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Sehingga apabila ada buku yang tidak ada lagi di pasaran, proses pengadaan menjadi lama. 4. Tidak adanya sumber daya manusia atau pustakawan yang khusus menangani atau bertugas di bagian pengembangan koleksi.